acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kalau kopi belum keluar begini nih jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para huzat, para asatid wal asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati segenap keluarga besar almarhum Bapak Haji Ainin bin Haji Bule dan almarhumah Ibu Hajah Rahayu binti Ma'ih. Kita doakan semoga keluarga besar almarhum dan almarhumah Allah selalu berikan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang saya hormati dan saya muliakan para guru, ada Bapak Ustadz Haji Abdurrahman Idris, Al Ustadz Haji Ahmad Ridwan sekaligus Ketua RW 012 Kelurahan Kapuk, Al Ustadz Adi pimpinan BKM Masjid Al-Aridin, Al Ustadz Munadi, Al Ustadz Haji Juwanta, dan para ustadz-ustadz semua yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan para hadirin hadirat semuanya yang hadir di sini. Semoga kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah. Terkhusus yang saya hormati Bapak Haji Nakim, sesepuh daripada RW 3 Kelurahan Kapuk,
dan semua tokoh masyarakat yang mohon maaf ya, tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah yang insya Allah kumpulnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan kita semua yang hadir di sini. Insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir untuk memenuhi undangan dari sahibul hajah wa sahibul bait dalam rangka mengenang haul atas wafatnya orang tua kami, yaitu Bapak Haji Ainin bin Haji Bule dan almarhumah Ibu Hajarah Hayu binti Mahani. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على حديث وعلى كرية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وابنه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة صحابتي سيدنا أبي بكر الصديق وصحابتي سيدنا عمر بن الخطاب وصحابتي سيدنا عثمان بن عفان وصحابتي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجاه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائي وإخواني بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحصركم به الله فيغفر من يشاء ويرزق من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله. 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 تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المستحقون إلهي رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يا قدر. ويا من يخطب وصاله يا قازة وملاما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat yaitu Haji Nakin dan Bang Haji Zizim, Haji Karmin dan yang lain-lainnya. Semoga Allah memberi kesehatan, keberkahan, sehat. Amin amin ya robbal alamin. Dan para alim ulama yang terhormat, guru kita yaitu Kiai Muhammad Toha Air dan Ustaz Sohiman Sahrul dan Ustaz Haji Abdul Rahman Idris dan Ustaz Haji Ridwan selaku RW 012 dan Ustaz Adil Ketua Masjid Aridin dan Al-Mukarram Ustaz Munadi Juanta Haji Ustaz Juanta yaitu Masjid Nurul Islam Palembang ya? Kita yang diwakilin oleh Saiful Fatah dan Kepala 5 RT 06 Bapak Nasar Panjaya dan selaku aparat dari Pas Pampres Pak Sudarman dan yang lain-lainnya. 5 tahun nungguin ini. Salam. Yang musola salam Haji Budi yaitu selaku ketua musola Assalam beserta jemaahnya. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya. Yang saya sayangin adik-adikku sekalian dan ponakan semuanya. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Ainin dan Ibu Haji Rahayu, yang anaknya semua 9 termasuk. Ya, 9 naga, bukan naga ini doang, naga apa? Ya, ini Pak termasuk 9 naga Pak, 9 saudara ini. Nah. Ditambah 1 yaitu Bang Namin. Harusnya saya memanggil Bang Namin itu Encing karena dari kecil di rumah, jadi akhirnya jadi nongkrong, jadi harus manggil Encing jadi abang. Yaitu emang dari kecil jadi kayak abang sendiri, jatuhnya emang bagian dari keluarga. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman Islam, sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya di sini saya mohon minta maaf atas sambutan tempat sajian
Semangat. Mohon dibukakan pintu maaf apabila saya menerima sambutan atau sajian yang kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian, atas haul orang tua saya, yaitu almarhum Bapak Haji Ainin bin Haji Bule, Ibu Haja Rahayu binti Mai. Semoga doa bapak-bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kalam, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa abaihim minal amwat fa in wajadu khairan hamidullah wastabsharu fa in wajadu ghaira dhalik yaqulu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini di acara
yang digagas oleh keluarga besar Haji Ainin bin Haji Bule di Majelis Ta'lim Nurul Ain. Ini namanya katanya Majelis Ta'lim Nurul Ain, yang alhamdulillah tidak terhitung jumlahnya, banyak banget. Emang begitu Pak, kalau Betawi punya gawe itu Masya Allah. Yang namanya ustadz, kiai, ulama, para tokoh masyarakat, nggak bisa kehitung. Sampai saya juga mau nyebutinnya bingung, ini kebanyakan begitu, saking banyaknya alhamdulillah. Yang kami hormati terkhusus kepada Sahibul Bait, Sahibul Walimah, keluarga besar Haji Ainin bin Haji Bule yang diprakarsai oleh Bapak Rosid dan juga Bapak Haji Rosid. Ini ada Rosid 2 di sini. Dan juga yang kita hormati keluarga besar Bapak Haji Idris, Amil Idris. Di sini banyak, ada Haji Oman, kemudian juga Haji Rosidnya, ada cucunya juga. Dan yang kita hormati tentu saja keluarga besar Haji Ongget, yang alhamdulillah ada orang tua kita di depan, itu Bapak Haji Nakib Al-Musyawarah. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga seluruh keluarga besarnya. Ini juga keluarganya banyak banget. Yang kita hormati juga seluruh keluarga besar dari Haji Bule, semuanya yang ada di sini. Yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Dan juga terkhusus yang kita hormati di sini ada Ustadz Saiman Syahrul, Bapak Ustadz Haji Abdurrahman Idris, Bapak Ketua RW 012 Kiai Haji Ahmad Ridwan. Juga ada guru-guru kita yang lain, Bapak Ustadz Odi, Bapak Haji Karmin, Bapak Haji Juwanta, dan juga Bapak Ustadz Saiful Fatah, Bapak Ustadz Nabili. Banyaklah, kebanyakan ya. Intinya mas semua yang mohon maaf nggak disebutin, jangan marah ya. Yang disebutin juga karena memang yang saya kelihatan aja, yang nggak kelihatan itu sebetulnya banyak di situ yang di pojok-pojokan tuh. Pokoknya semuanya saja yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW dan orang yang cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan pada masuk surga bareng-bareng. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama hadirin, mari bersama di malam yang mulia ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita ada di sini, ini tandanya bahwa nikmat Allah nyambung kepada kita. Yang pertama adalah Allah berikan kepada kita sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah. Begitupun nikmat iman wal Islam ada dalam diri kita. Andaikan kita tidak dikasih sehat walafiat, kan sakit. Orang sakit kan ngeringkuk aja di rumah. Mending kalau di rumah, Pak. Kalau di rumah sakit, nah Allah tidak kasih itu semua. Allah justru memberikan kita sehat. Makanya bersyukur kepada Allah bahwa kita dilimpahi oleh Allah nikmat sehat. Alhamdulillah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tersampaikan kehariban baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, dzurriyyah beliau, dan juga sahabat-sahabatnya, termasuk kita orang yang istiqomah selalu mengikuti jejak langkah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua akan dapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, bareng-bareng masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini acara mungkin dua ya. Yang pertama adalah acara haul dari orang tua Bapak Rosid sekeluarga, itu Haji Ainin bin Haji Bule dan istrinya Ibu Hajah Rahayu. Disatukan Pak. Ini yang jadi masalah Pak, karena tetangga sebelah kita itu suka kegerahan kalau ada orang bilang haul, tahlil, 7 hari, 100 hari,
40 hari sampai haul ini. Itu katanya dari mana, dalilnya mana? Kan begitu Pak, dalil melulu. Padahal kalau dikasih dalil dia juga ngeles. Apa bilangnya ini hadisnya dhaif, ini Qur'annya dhaif, masa Qur'an dhaif? Itulah mereka Pak. Termasuk juga Maulid Nabi, mereka kagak pada senang. Dan insya Allah juga ini ngiras-ngirus juga, selain haul juga kita adakan penyambutan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Pak, tentang yang namanya haul ataupun memperingati wafatnya seseorang. Apakah itu ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW atau mungkin dalam Al-Quran? Ada sebuah hadis Pak yang ada di dalam kitab Mawahid Al-Usmuriyah, kitabnya kecil Pak. Di situ ada 40 hadis. Hadis yang ke-15 diantaranya berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa abaihim minal amwat. Sesungguhnya perbuatan orang-orang yang masih hidup nih kita ini Pak, itu tu'radu ala asyairihim, akan dikasih tahu kepada keluarga-keluarganya, kepada bapak-bapak moyangnya yang udah pada mati. Kita punya emak, kita punya bapak, udah kagak, udah meninggal. Lah itu kelakuan anaknya, kelakuan cucunya, itu akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Nih anak lu pegawaiannya nih di dunia, kayak begini-begini. Nih anak lu yang bontot begini, nih anak lu yang pertama begini, yang ketiga, keempat, kedua, kesemuanya dikasih tahu. Nih pegawaiannya. Fa in wajadu khairan. Jika emak bapak kita itu melihat bahwa yang dilakukan anaknya dari mulai pertama terakhir itu bagus-bagus, nginget sama orang tua yang sudah meninggal, bersodakoh atas nama yang sudah meninggal, ngirimin Fatihah, bacain tahlil, bacain Al-Quran, dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah pada kagak, yang sudah meninggal. Itu apa kata Nabi Muhammad SAW? Hamidullah. Mereka itu memuji Allah. Ya Allah, terima kasih, Engkau anugerahkan anak-anak saya selalu mengingat saya. Engkau anugerahkan anak-anak saya bersedekah atas nama untuk saya. Wastabsyaru, dan mereka pada senang bahagia ngelihat kelakuan anaknya yang masih hidup, ingat sama orang tua, ingat sama bapak moyangnya yang sudah kagak, mendoakan, memberikan sedekah, membaca Al-Quran atau yang lain-lainnya. Mereka itu senang bahagia. Bahkan senangnya mereka itu Pak, kalau dikasih anak-anaknya dilaporkan dalam keadaan baik-baik saja, bahkan soleh, amalnya baik-baik, itu mereka senangnya melebihi senang daripada nikmat yang Allah limpahkan pada mereka waktu itu. Tapi kan ada juga orang yang enggak selalu mendoakan, bahkan kelakuannya itu kelakuannya enggak bagus. Fa in wajadu ghaira dzalik. Kalau emak bapaknya yang dilaporin itu tidak menemukan seperti itu, enggak baik-baik saja, kelakuannya tengil, yang kecil bikin resek, yang udah tua juga sama. Pokok kata kagak ada yang bener tuh Pak, satu pun kagak. Misalkan kalau di sini insya Allah nggak begitu. Amin ya Rabbal. Bahkan belum lama ini membuka majelis taklim untuk selalu mengenang orang tuanya. Ini kan berarti pegawaian yang bagus ini. Karena di dalamnya ada tahlil, di dalamnya ada taklim, di dalamnya ada baca Al-Quran dan lain-lain. Kan luar biasa. Ini alhamdulillah saya ngajar di sini udah berapa bulan ya Bang? Kalau malam Jumat di sini, alhamdulillah, cuman malam waktunya, hampir jam 10 baru datang. Habis kita dari mana-mana dulu. Nah, kalau kelakuan anak-anak yang nggak bagus, orang tua masih tetap berharap dan berdoa. Apa kata mereka? Allahumma ya Allah, la tumithum, jangan engkau kasih mati dulu tuh yang pada rese-rese anak-anak saya. Hatta tahdiyahum hidayah, sampai engkau kasih kepada mereka hidayah, petunjuk, kesadaran, sehingga mereka mau bersedekah atas nama saya, mau mendoakan kepada saya, bacain Al-Quran dan lain-lain kepada saya. Itu harapan orang tua yang udah meninggal, sekalipun anaknya pada kagak ngedoain, tetap mereka ngedoain di alam kubur sana. Nah itulah makanya jangan sekali-kali
kita bikin sesuatu yang bisa menyakitkan kedua orang tua kita. Mungkin pegawaian yang nggak benar, kelakuan yang tidak baik, maka kelakuan yang baik saja insya Allah itu sudah menyenangkan orang tua. Apalagi kalau kita berbuat baik atas nama orang-orang yang sudah meninggal, Pak. Apa sampai? Ini orang-orang sebelah Pak, nggak dibilang nggak sampai, Pak. Apa dasarnya? Ya dasarnya itu di dalam surat Toha itu ada dikatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, kata dia begitu. Wa an laisa, dan sesungguhnya tidak ada lil insani bagi manusia illa ma sa'a, kecuali atas apa yang dia lakukan. Wa anna sa'yahu, dan sesungguhnya perbuatan manusia itu sawfa yura, akan dilihat. Jadi dasarnya ini, Pak. Padahal dalam ilmu tafsir itu an laisa lil insan, al insan itu kalimatnya adalah kalimat yang bukan nakir, apa namanya, ma'rifat. Ma'rifat itu bermakna insan di situ al kafir, orang kafir. Jadi orang kalau kafir, Pak, kita Islam, orang tua kita bukan Islam, naudzubillah, jangan sampai begitu. Itu doa yang dipanjatkan, sedekah yang diberikan, apapun nggak bakal nyampe sama emak bapak kita, karena lintas agama, beda agama. Nabi Ibrahim saja punya orang tuanya kafir, lalu mendoakan sebelum dilarang oleh Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau ampuni emak bapak saya yang kafir itu. Apa kata Allah? Jangan Ibrahim, waktu sekarang lu jangan doain, biarin dia, karena memang masuk neraka dan kamu tidak akan bakal nyampe doanya. Senggilang Nabi Ibrahim, Pak, Nabi yang doanya mujarab, tetap tidak sampai doanya itu kepada orang tua, ya. Akan tetapi kalau kita masih sesama Islam, Pak, itu doa kita justru diharapkan dan sampai. Allah juga kan ngajarin, hei orang-orang yang beriman nih, baca nih buat mak bapak kamu, Rabbil birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunin tuh dosa saya dan mak bapak saya, dan sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Kalau Allah ngajarin kan berarti sampai nggak? Sampai. Nggak mungkin Allah ngajarin nggak bakal sampai, Pak. Artinya doa kita yang masih hidup kepada orang yang meninggal itu sampai dan didengar oleh Allah. Kalau seandainya doa kita tidak didengar dan tidak sampai kepada orang yang meninggal yang masih satu agama, maka tidak ada yang namanya sholat mayit, Pak. Sholat mayit itu salah satu doanya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma, ya Allah, ampunin tuh si mayit ini. Ya, kalau nggak nyampe ngapain itu dianjurkan dalam syariat. Artinya doa kita yang masih hidup sampai kepada orang yang meninggal. Bahkan sodakohnya orang yang hidup atas nama yang meninggal dunia sampai. Ya, mereka itu kekeh nggak nyampe. Kekeh. Hadisnya yang mana? Wallahu a'lam. Ada riwayat, Pak, Abu Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, punya emaknya janda tapi kaya. Dia itu keluar negeri, Pak, ke Suriah. Abu Ubadah bin Samit keluar negeri. Begitu beliau itu pulang, ternyata emaknya meninggal, dan beliau dikabarin setelah meninggal itu. Kemudian datang kepada Rasulullah, karena Rasulullah masih ada, ya Rasulullah, emak saya itu sebenarnya adalah orangnya dermawan, setiap saat itu sering sodakoh. Apa boleh ya Rasulullah saya sodakoh atas nama emak saya yang udah meninggal? Apa kata Nabi? Na'am, boleh Ubadah. Artinya kata Nabi saja, kalau kita sodakoh untuk nama orang tua kita, kepada siapa saja sodakohnya terserah. Yang penting kita niatkan, ya Allah, saya sodakoh, pahalanya mudah-mudahan diberikan kepada emak saya, bapak saya, atau siapa saya yang meninggal. Itu sampai, Pak, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bilang sampai, katanya ahli sunnah, katanya itu hidup sunnah, tetapi kata Nabi sampai, kok dia bilang enggak? Itu bertentangan dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita terusin aja, Pak, biarin dia yang ngomong apa. Bahkan kita, adat kita di masjid-masjid itu suka dibacakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bacakan surat Al-Fatihah.
dari Haji Ainin bin Haji Bule, anak-anaknya ingat sama orang tuanya, manggil kita buat berdoa. Ya, anak saja berdoa sampai apalagi dibuanyakan begini. Bala tentaranya disuruh berdoa. Yakin ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kepada orang tua yang meninggal dan sampai Pak. Ada manfaatnya pasti. Ditambah ini sedekah. Ditambah lagi nanti amplopnya belum atau aku. Kan itu luar biasa Pak. Yakin sampai orang tua itu kebanjiran rezeki di sana, senengnya luar biasa. Nah itulah pentingnya kita nginget orang tua dengan cara seperti ini. Ayo kita lestarikan karena memang ini bagian daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah, mungkin kita ngiras-ngirus tentang masalah Maulid Nabi Muhammad SAW karena momennya itu baru kemarin Pak, hari Jumat itu malam kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini juga dipertentangkan oleh mereka Pak. Maulid itu hukumnya bid'ah, bid'ah itu semuanya sesat dan bid'ah itu akan masuk neraka. Jadi orang yang merayakan Maulid itu berarti akan masuk neraka. Ilokan Pak orang kita begini masuk neraka. Emangnya nerakanya bapak lu doang yang punya? Kita juga sama pengen masuk surga, ya surga lu doang. Kita juga sama. Hadirin rahimakumullah, begini hadirin. Maulid Nabi dirayakan oleh kita. Masalahnya adalah apakah ada perayaan Maulid itu dilakukan oleh sahabat, oleh yang lain-lain? Ini jangan sahabat, Bapak Ibu, para jamaah. Allah saja merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, sengkilang Allah. Allah itu kan yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta, bahkan yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mau lahir, ya pas waktunya lahir, Allah merayakan, Allah menyambut dengan cara mengutus dua orang wanita suci sekaligus para bidadari untuk hadir menjemput seorang bayi yang suci di rumahnya Siti Aminah, yaitu Siti Asyah dan Siti Maryam berikut para bidadari. Itu kan kalau bukan Allah yang nyuruh, siapa lagi Pak yang bisa nurunin orang dari surga untuk menyambut Siti Aminah akan melahirkan jadi paraji? Artinya Allah juga merayakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'nah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, hakikatnya, rupanya, maknawiyahnya, naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Nur Muhammad yang sudah ada di dalam tulang rusuknya Abdullah dipindahkan ke dalam Aminah az-Zuhriyah di dalam rahimnya. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Dan Allah mengkhususkan bahwa Siti Aminah akan menjadi ibunda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Pak dulunya adalah di alam ruh sana. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apapun, itu Nur Muhammad sudah ada. Lalu begitu Nur Muhammad itu, Nabi Muhammad itu akan diciptakan, awal mula manusia yang diciptakan oleh Allah itu Nur Muhammad masuk ke dalam diri Nabi Adam, ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam. Itulah makanya Nabi Adam baru jadi manusia, baru diberikan ruh, tinggal di dalam surga. Begitu dikasih ruh melek Pak, begitu melek beliau melihat pintu surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam nanya Pak, karena Nabi Adam itu begitu dikasih ruh langsung otaknya pinter, langsung memorinya itu pinter, nggak kayak kita Pak, begitu masih bayi ya belum bisa apa-apa. Nabi Adam langsung, kenapa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikasih ilmu oleh Allah, semua istilah itu sudah ada dalam memori dia ketika beliau baru diciptakan oleh Allah. Maka tulisan la ilaha illallah beliau paham.
Di sebelahnya Muhammadur Rasulullah. Nanya kepada Allah, ya Allah, kalau la ilaha illallah saya tahu maknanya tiada Tuhan kecuali Allah. Nah yang sebelahnya itu Muhammadur Rasulullah, siapa ya Allah? Padahal manusia itu baru atu-atunya saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Adam, akan ada seorang anak dari keturunanmu, akan ada kekasihku, akan ada Rasul yang terakhir yang aku cinta kepada dia, Muhammad dari keturunanmu nanti akan menjadi Rasul yang terakhir. Jadi beliaunya belum ada, Pak. Beliaunya belum ada, itu namanya sudah ada, dan Nur Muhammad dipindahkan ke dalam diri Nabi Adam alaihis salatu wassalam. Lalu dari Nabi Adam meninggal dipindahin ke Nabi Syis. Nabi Syis meninggal dipindahin ke Nabi Nuh meninggal, terus sampai kepada Abdul Muttalib dipindahkan kepada Abdullah karena punya istri, pindahlah Nur Muhammad itu sekaligus jasadnya, ruhnya masuk ke dalam jabang bayi yang ada dalam perut ibundanya Siti Aminah binti Wahab. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi tarakus sifaha falam yusibuhum aruh min adami wa ila abi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah menjaga. Karamatan li Muhammadin, karena semata-mata memuliakan Nabi Muhammad. Aba'ahul amjada, nenek moyangnya Nabi Muhammad yang mulia-mulia, saunal li ismihi, semata-mata menjaga kemurnian keturunan beliau. Tarokus sifah, semua keturunan ataupun nenek moyangnya Rasulullah, taroku meninggalkan as-sifah. Apa itu sifah? Nanti kita terangkan. Walam yusibuhum aruhu, maka tidak mengena aib daripada sifah itu min adamin wa ila abihi wa ummihi, semenjak Nabi Adam hingga sampai ke ayahandanya dan kepada ibundanya, tidak terkena sifah. Apa itu sifah? Sifah adalah adat kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika brojol punya anak, kemudian anak itu dimandikan, dibungkus pakai kain, dan kemudian diserahkan kepada bapaknya, dan bapaknya orang ini biasanya ngiterin Ka'bah. Yang di Ka'bah waktu Nabi Muhammad lahir itu ada patung 360 buah. Nah selesai nanti dikiterin, ditaruhlah si jabang bayi ini di depan patung yang paling dia dewakan, biasanya Hubal, Manat, Uzza, Lata. Nah misalkan ada orang yang punya anak begitu, wahai Tuhan Hubal, aku persembahkan anak ini, berkatilah dia agar dia nanti hidupnya menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses. Jadi mintanya sama berhala, Pak. Nah sedangkan waktu Nabi Muhammad SAW lahir, Pak, itu beliau lahir lalu diberikan kepada Abdul Muttalib, dan oleh Abdul Muttalib tetap, Pak, ditawafkan 7 kali, tapi beliau tidak persembahkan Nabi Muhammad itu di hadapan patung, melainkan wa yadkhulul ka'bata al-gharra'a wa yad'u bi khulusin niyah. Abdul Muttalib itu masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kasih nama ini Muhammad, jadikanlah anak ini orang yang terpuji di dunia, di akhirat, di mana saja. Jadi tidak ada sifat, tidak ada pemberkatan Nabi Muhammad kepada dewa-dewa, kepada Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka-mereka orang kafir, melainkan langsung kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh memuliakan dan merayakan malam kelahiran Nabi. Bagaimana caranya? Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah wa ana lizzamani ayyam jaliya anhu sodah hadara ummahu laylata maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswatin minal hadhiratil qudsiyah
wa akhadhaha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana mahalul qiyam. Lahir Nabi, kita pada berdiri menyambut, menyongsong seorang Nabi yang suci. Jadi kata di dalam Maulid Barzanji dikatakan, ketika Rasulullah umurnya di dalam perut ibunya pas 9 bulan atau lebih dikit, tis'atu asyhurin qamariyah wa ana li zamani ayyang jali anhu sudahlah waktunya dekat bahwa beliau itu akan menjadi orang yang akan menghapus dahaganya bumi. Bumi itu dahaga, Pak. Agama itu menjerit. Tidak ada seorang pun yang bertauhid kepada Allah. Mungkin ada 1-2. Agama sudah tidak lagi dipegang, syariat tidak lagi dihidupkan, Allah tidak lagi disebut sebagai Tuhan waktu Nabi Muhammad baru lahir. Maka agama menjerit, syariat menjerit. Begitu datang Nabi Muhammad, senang itu agama, senang itu syariat, senang itu semua alam semesta. Karena dialah yang akan menuntun manusia menghidupkan syariat agama Allah, yang nanti nur cahaya Muhammad itu akan membentang ke seluruh jagat raya bumi semesta. Subhanallah. Hadara ummahu, hadir datang ummahu kepada ibunda baginda Rasulullah SAW. Siapa yang hadir? Asyatu Siti Asya wa Maryamu dan Siti Maryam. Ilmin hadiratil qudsiyah, dari hadirat Allah yang maha suci, dari surga berikut para bidadari. Jadi diutus oleh Allah. Hei Maryam, hei Asya, kau datang tuh, seorang kekasihku sudah lahir malam ini. Kau datang, kau jadi paraji, urusin itu Pak, diurusin sama Siti Asya dan Siti Maryam. Karena wanita waktu itu suci baru 2 Pak, 1 Siti Asya, 2 Siti Maryam. Sedangkan Siti Khadijah belum lahir mungkin. Begitu pula Siti Fatimah belum lahir. Perempuan itu ada 4 yang suci di muka bumi. 2 berdasarkan hadis Rasulullah, 2 berdasarkan firman Allah. Ya, 2 firman Allah, yaitu Siti Maryam dan Siti Asya. Nah itu diutus oleh Allah, ada di surga beliau itu, suruh menjemput orang yang suci, yang mutus Allah yang maha suci, yang akan diambil ataupun disambut anak yang suci. Jadi dari yang maha suci, orangnya orang suci, yang menjemput juga orang-orang suci. Lahirlah baginda Rasulullah SAW, dan lahirnya Nabi itu Pak nggak kayak kita, langsung dari perutnya belah, tidak dari kemaluan. Begitu lahir sudah terputus pusarnya, sudah disunati, bahkan beliau itu pakai celak mata dan rambut sudah disisir, bau wangi semerbak ketika Rasulullah SAW lahir. Bahkan cahayanya Pak, dari mukanya itu mampu menerangi malam yang gelap gulita. Sesuai dengan di dalam Maulid Barzanji, wa muhayyan kasyamsi minka mudi'u asfarat anhu lailatun gharra'u lailatul maulidil ladzi kana liddi nisururum biyaumihi wazdihabu. Panjang kesananya. Wa muhayyan, dan adapun wajah kasyamsi, yang laksana matahari, minka dari engkau wahai Muhammad, mudi'u, terang benderang. Rasulullah lahirnya malam hari, gelap gulita ketika itu Pak, karena malam zaman dulu itu belum ada listrik. Pas waktunya hampir fajar, hampir subuh, lahir beliau. Orang-orang yang rumahnya jauh di luar kota Mekah itu aneh melihat, kok kenapa itu rumah penuh semerbak dengan cahaya, dan cahaya itu nembus ke langit, bahkan cahaya itu seperti dimainin sinar itu laser, nembus ke arah barat, ke arah utara, ke arah timur, ke arah selatan. Orang yang di luar itu apa cahaya apa? Begitupun Abdul Muthalib ketika beliau sedang
tawaf di Baitullah, beliau melihat kenapa itu rumahnya Aminah kok penuh dengan cahaya. Jangan-jangan sudah lahir cucuku. Benar aja Pak, nggak lama kemudian dibawa dan diserahkan kepada beliau. Itu begitu beliau lahir Pak, sudah dalam keadaan tersunat satu. Yang kedua, pusernya sudah dipotong, baunya harum, bahkan rambutnya sudah disisir. Beliau lahir itu dalam keadaan terduduk seperti tahiyat awal. Duduk. Gak ada bayi yang lahirnya duduk, gak ada. Ya, adanya apa? Telentang Pak, sambil nangis, oe. Kemudian hadirin rahimakumullah, tangannya ke tanah, ke bumi, sedangkan mukanya lihat ke atas. Ini isyarat apa Pak? Beliau adalah orang yang sangat tinggi derajatnya, seperti langit yang tinggi, akan tetapi beliau adalah orang yang tawadu, selalu memegang bumi, tidak sombong dengan segala ilmunya, tidak sombong dengan pangkat yang tinggi. Karena Rasulullah adalah secara mutlak makhluk Allah yang paling mulia. Bahkan Jibril saja kalah kemuliaannya. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Andaikan tidak ada engkau Muhammad, saya tidak akan ciptakan jagat raya alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta, adanya kita karena jasa Nur Muhammad SAW. Ya begitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, Nur Muhammad sampai kepada beliau, ada di dalam tulang rusuknya, maka malaikat disuruh, hei malaikat semua yang di surga, usjudu li Adam, kau sujud kepada Adam. Ada pertanyaan, apa prestasi Nabi Adam? Dia baru dilahirkan, kenapa mesti sujud? Sujud dalam arti bukan menyembah tapi menghormat. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi Adam sudah masuk Nur Muhammad. Intinya adalah menghormati Nabi Muhammad yang ada nurnya itu di dalam diri Nabi Adam. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah, terutama kedua ibu bapak ya yang merayakan Maulid malam ini, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bil hadrati Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ud'uni istajib lakum ya Allah. Allahumma ud'uni istajib lakum ya Allah. Allahumma ud'uni istajib lakum ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bis syafa'atil Fatihah wa bil barakatil Fatihah wa bil barakatil Fatihah. Iftahna basyiha, iftahna abwal quwwah, iftahna abwal hidayah, iftahna abwal rizki, iftahna abwal hidayah, iftahna abwal barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya, cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di wajahnya. Salam, 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 salam. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada, ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam, salam, salam alal muslimin, salam ya salam, salam, salam alal mu'minin, salam ya salam, salam, salam alal muhsinin, salam ya salam, salam, salamun alaihim. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa.